Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamrut Khomaruzaman akan menjelaskan tentang definisi domisili dan dasar hukum domisili. Definisi domisili. Domisili atau tempat tinggal adalah tempat seseorang melakukan perbuatan hukum. Adapun perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Yang termasuk perbuatan hukum adalah jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, hibah, beli sewa, leasing, dan lain-lain. Adapun tujuan dari penentuan domisili adalah untuk mempermudah para pihak dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak lainnya. Selanjutnya adalah dasar hukum domisili. Tempat kediaman atau domisili diatur dalam pasal 17 KUH Perdata sampai dengan pasal 25 KUH Perdata. Di dalam NBW Negeri Belanda, domisili diatur dalam titel 3 buku 1 yang dimulai dari art 10 sampai dengan art 15. Pasal 17 KUH Perdata menjelaskan setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya. Pasal 18 KUH Perdata. Perubahan tempat tinggal terjadi dengan pindah rumah secara nyata ke tempat lain disertai niat untuk menempatkan pusat kediamannya di sana. Pasal 19 KUH Perdata. Niat itu dibuktikan dengan menyampaikan pernyataan kepada kepala pemerintahan, baik di tempat yang ditinggalkan maupun di tempat tujuan pindah rumah kediaman. Bila tidak ada pernyataan, maka bukti tentang adanya niat itu harus disimpulkan dari keadaannya. Pasal 20 KUH Perdata menjelaskan mereka yang ditugaskan untuk menjalankan dinas umum dianggap bertempat tinggal di tempat mereka melaksanakan dinas. Pasal 21 KUH Perdata menjelaskan seseorang perempuan yang telah kawin dan tidak pisah meja dan ranjang tidak mempunyai tempat tinggal lain daripada tempat tinggal suaminya. Anak-anak di bawah umur mengikuti tempat tinggal salah satu dari kedua orang tua mereka yang melakukan kekuasaan orang tua atas mereka atau tempat tinggal wali mereka. Orang-orang dewasa yang berada di bawah pengampuan mengikuti tempat tinggal pengampu mereka. Pasal 22 KUH Perdata menjelaskan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal yang lalu, buruh mempunyai tempat tinggal di rumah majikan mereka bila mereka tinggal serumah dengannya. Pasal 23 KUH Perdata menjelaskan yang dianggap sebagai rumah kematian seseorang yang meninggal dunia adalah rumah tempat tinggalnya yang terakhir. Pasal 24 KUH Perdata menjelaskan dalam suatu akta dan terhadap suatu soal tertentu, kedua pihak atau salah satu pihak bebas untuk memilih tempat tinggal yang lain daripada tempat tinggal yang sebenarnya. Pemilihan itu dapat dilakukan secara mutlak, bahkan sampai meliputi pelaksanaan putusan hakim atau dapat dibatasi sedemikian rupa sebagaimana dikehendaki oleh kedua pihak atau salah satu pihak. Dalam hal ini, surat-surat jurusita, gugatan-gugatan atau tuntutan-tuntutan yang tercantum atau termaksud dalam akta itu boleh dilakukan di tempat tinggal yang dipilih dan di muka hakim tempat tinggal itu. Pasal 25 KUH Perdata menjelaskan bila hal sebaliknya tidak disepakati, masing-masing pihak boleh mengubah tempat tinggal yang dipilih untuk dirinya, asalkan tempat tinggal yang baru tidak lebih dari 10 pal jauhnya dari tempat tinggal yang lama dan perubahan itu diberitahukan kepada pihak lain atau pihak lawan. Selanjutnya, macam-macam domisili. Domisili dapat dibedakan menurut sistem hukum yang mengaturnya, yaitu menurut Common Law atau hukum Inggris dan hukum Eropa kontinental. Pembagian domisili menurut Common Law dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, domisili of origin, yakni tempat tinggal seseorang yang ditentukan oleh tempat asal seseorang sebagai tempat kelahiran ayahnya yang sah. Yang kedua, domisili of dependence, yakni tempat tinggal yang ditentukan oleh domisili dari ayah bagi anak yang belum dewasa, domisili ibu bagi anak yang tidak sah, dan bagi seorang istri yang ditentukan oleh domisili suaminya. Dan yang ketiga, domisili of choice, yakni tempat tinggal yang ditentukan oleh atau dari pilihan seseorang yang telah dewasa. Kemudian, pembagian domisili menurut hukum Eropa kontinental.
Pada pembagian ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tempat kediaman yang sesungguhnya, dan yang kedua, tempat tinggal yang dipilih. Pada tempat kediaman yang sesungguhnya ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tempat kediaman sukarela atau yang berdiri sendiri, yakni merupakan tempat kediaman yang tidak bergantung atau ditentukan oleh hubungannya dengan orang lain. Yang kedua, tempat kediaman yang wajib. Tempat kediaman yang wajib ini merupakan tempat kediaman yang ditentukan oleh hubungan yang ada antara seseorang dengan orang lain. Pada tempat kediaman sesungguhnya ini memiliki dasar ketentuan, yakni pada pasal 20 KUH Perdata mengenai domisili pegawai, pada pasal 21 KUH Perdata mengenai domisili istri, anak di bawah umur, dan curatele. Yang ketiga, pasal 22 KUH Perdata mengenai domisili buruh, dan yang keempat, pasal 23 KUH Perdata mengenai tempat kediaman. Selanjutnya, pada pembagian yang kedua, yakni tempat kediaman yang dipilih. Pada pembagian tersebut juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, domisili yang ditentukan oleh undang-undang, dan yang kedua, domisili yang dilakukan secara bebas. Di mana domisili yang ditentukan oleh undang-undang ini dipilih berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan domisili secara bebas yakni tempat kediaman yang dipilih secara bebas oleh para pihak yang akan mengadakan kontrak atau hubungan hukum. Kemudian yang terakhir, syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam menentukan domisili yang dipilih. Yang pertama, pilihan harus terjadi dengan perjanjian. Yang kedua, perjanjian harus diadakan secara tertulis. Yang ketiga, pilihan hanya terjadi untuk satu atau lebih perbuatan hukum atau hubungan hukum tertentu. Dan yang ketiga, untuk pilihan itu diperlukan adanya kepentingan yang wajar. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Ramadan akan menyampaikan materi tentang analisis kasus domisili. Dalam kasus adanya perkawinan campuran, memungkinkan terjadinya suatu permasalahan tentang status kewarganegaraan seseorang, baik dia sebagai suami, istri, maupun anak dari hasil perkawinan tersebut. Nah, terkait status itu, berdasarkan hukum perdata internasional, perlu diketahui dulu bagaimana perkawinan orang tuanya. Jika sebelumnya perkawinan tersebut sah, maka anak ada hubungan hukum dengan ayahnya. Jika sebelumnya perkawinan tersebut tidak sah, maka anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Dari kasus ini dapat ditarik rumusan masalah. 1. Bagaimana menentukan hak perwalian bagi anak yang di bawah umur terhadap pasangan yang berbeda kewarganegaraan dan apabila mereka dalam keadaan cerai. Kedua, bagaimana hak dan tanggung jawab wali atas anak di bawah umur yang berbeda kewarganegaraan. Dan yang ketiga, bagaimana pelaksanaan hak perwalian yang telah ditetapkan terhadap wali. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara menentukan hak perwalian bagi anak di bawah umur, hak dan tanggung jawab wali, serta analisis terhadap pelaksanaan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik dan konvensi hak anak menyatakan bahwa setiap anak dimanapun dilahirkan harus segera didaftarkan setelah lahir dan mereka mempunyai hak untuk memperoleh kewarganegaraan ditentukan menurut hukum dari negara yang bersangkutan. Status hukum terkait hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Mengenai pasangan yang telah bercerai, maka peranan hakim dalam memutuskan hak perwalian terhadap pasangan yang telah bercerai tersebut sangat berpengaruh serta sangat dituntut kebijaksanaan serta pertimbangan yang benar-benar mewakili kepentingan dari anak, sehingga dapat dikatakan bahwa masa depan anak ada di tangan hakim dalam memutuskan
hak perwalian bagi anak. Nah, kemampuan dalam hal keuangan juga menjadi salah satu persyaratan untuk menentukan bagaimana perwalian terhadap anak. Karena di sini dapat diketahui bagaimana anak bisa mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang bagus untuk masa depan anak. Perwalian karena perceraian, hak perwalian pada umumnya tidak diberikan kepada ibu, maka jika tidak diberikan pada ibu, maka akan diberikan kepada ayah dengan cara ditetapkan atau diangkat oleh hakim dan biasanya diputuskan pada saat persidangan. Namun jika ada kesepakatan, maka bisa dengan kesepakatan, karena kesepakatan juga dihormati oleh undang-undang. Peranan pemerintah dalam hal membantu permasalahan yang bersangkutan dengan masalah hak perwalian anak juga diwujudkan dengan dibentuknya Lembaga Komisi Perlindungan Anak berdasarkan pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Nah, terakhir, dalam masalah penguasaan anak yang putusannya bersifat kondemnator, maka pengadilan dapat mengambil anak tersebut dengan upaya paksa dan menyerahkan kepada salah satu orang tua yang berhak atau menjadi pemegang hak perwalian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.